Bab 1366 senyum yang berencana. Hahaha, Ma Senior benar-benar orang yang menepati janjinya. Tepatnya ada 100.000 tetes siling glacial water di vas ini. Setelah menerima vas itu, Huang Feng tertawa puas dan sangat keras. Mengikutinya, Huang Ping, Huang Lang, Huang Jing dan bahkan Sun Lei yang berdiri di samping juga mulai tertawa. Tidak hanya mereka tertawa, mata mereka juga bersemi gembira. 100.000 tetes air es segel benar-benar terlalu berharga. Bahkan bagi mereka adalah sesuatu yang memiliki jumlah bujukan yang tak terbatas, harta yang sangat berharga. Kalian semua bersikap tidak adil dalam pertandingan. Namun, tepat pada saat ini, sebuah teriakan marah tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Beralih ke sumber suara itu, ternyata itu adalah Zhou Long. Tidak hanya dia mengucapkan kata-kata itu, wajahnya juga dipenuhi dengan ekspresi tidak terima. Huang Feng tidak marah dengan kata-katanya. Sebagai gantinya, dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan senyum berseri-seri, apakah kamu masih tidak mau menerima kehilanganmu? Tentu saja aku tidak bisa menerima kehilangan itu. Jika kamu tidak menggunakan tongkat Qian Qilin Rui, bagaimana mungkin kamu bisa menang? Jika kami tidak bersaing dengan kamu dalam teknik meramu obat, bagaimana kamu bisa menang? Jika kamu bersaing dengan aku dalam teknik penyegelan, bisakah kamu menang? Zhou Long menunjuk Huang Feng dan berbicara dengan suara keras. Hei, kata-kata macam apa itu? Pertama, aku memiliki tongkat Qian Qilin Rui. Jika aku ingin menggunakannya, maka aku akan menggunakannya. Bahkan sebelum kita mulai berkompetisi, kamu sudah tahu bahwa aku memiliki harta yang mampu meningkatkan kekuatan teknik roh duniaku. Fakta bahwa kamu tidak menganggap bahwa aku akan menggunakan tongkat Qian Qilin Rui berarti kecerdasan kamu tidak cukup. Kedua, sebelum kita berkompetisi, aku bertanya padamu apa yang ingin kamu lawan. Dialah yang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Karena kamu memutuskan untuk memberiku kemampuan untuk memilih, aku secara alami akan memilih sesuatu yang aku lebih mahir. Bagaimana itu menjadi masalah? Bahkan jika ada masalah, itu akan menjadi masalahmu karena kamu terlalu percaya diri. Sekarang setelah hasil pertempuran telah diputuskan, apa pentingnya bagi kamu untuk lari ke sini untuk mengeluh kepada aku tentang semua hal ini? Apakah kamu mencoba untuk menyiratkan bahwa kamu kuat dan bahwa aku lebih rendah dari kamu? Biarkan aku memberitahumu ini. Mengatakan kata-kata itu kepadaku saat ini tidak akan membuatnya seperti aku memenangkan pertandingan melalui penggunaan keuntungan yang tidak adil. Sebaliknya, itu hanya akan membuatnya tampak seperti kamu pecundang yang sakit tidak dapat mengalahkan dengan anggun. Huang Feng membantah Zhou Long dengan suara yang sangat keras. Mendengar kata-kata itu, semua orang terdiam. Namun, segera, bisikan mulai terdengar. Banyak tamu mulai mendiskusikan apa yang dikatakan Huang Feng. Setelah membahasnya, mereka semua merasa bahwa apa yang dikatakan Huang Feng sangat masuk akal. Sebelum pertandingan, dia memang meminta Zhou Long untuk menunjukkan apa yang dia ingin bersaing. Selanjutnya, sebelum itu, Zhou Long juga tahu bahwa Huang Feng memiliki tongkat Qian Qilin Rui. Namun, Zhou Long belum mengajukan persyaratan apapun. Sebagai gantinya, ia telah berbicara dengan santai, apapun baik-baik saja, dan mulai bersaing segera setelah itu. Dengan demikian, apa yang dikatakan Huang Feng sangat benar. Bahkan jika Zhou Long dikalahkan, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kekalahannya. Dia terlalu meremehkan lawannya. Dia terlalu percaya diri pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia benar-benar kehilangan. Ini adalah manifestasi dari seseorang yang bodoh dan sombong. Bahkan jika Zhou Long merasa tertekan karena kalah dalam pertandingan ini, tetap saja itu adalah kesalahannya sendiri, bahwa melayani dia dengan benar, karena kalah. Meskipun teknologi roh dunia, tekniknya setara dengan satu yang lain, bahwa Zhou Long, kecerdasan Long lebih rendah. Terlepas dari bagaimana karakter Huang Feng mungkin. Otaknya kita, memang lebih unggul dari Zhou Long dengan margin besar, kata Wang Qiang kepada Chu Feng. Bukannya Huang Feng pintar, itu hanya karena Zhou Long bodoh. Dengan temperamennya, malah akan aneh jika dia tidak kalah, kata Chu Feng. Bagaimanapun, jika mereka bisa kehilangan bahkan lebih menyedihkan, itu akan menjadi lebih baik. Mereka berani, salah menuduh kita, mereka pantas menerima kerugian. Wang Qiang berkata dengan amarah yang tidak mereda. Aku takut itu akan seperti yang kamu inginkan, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Wah, apa yang maksudmu dengan itu? Tanya Wang Qiang. Aku merasa bahwa Huang Feng sengaja memprovokasi Zhou Long, memikatnya ke dalam perangkap. Apa yang dia perlihatkan seharusnya bukan kekuatannya yang sebenarnya. Dengan temperamen Zhou Long, dia pasti tidak akan menyerah pada saat ini. Percayalah, selama tidak ada insiden, pertandingan baru akan segera terjadi, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Qiang segera menjadi bersemangat dan mengalihkan pandangannya kembali ke Zhou Long dan Huang Feng.
Cukup dengan sampahmu, apakah kamu berani bersaing denganku lagi? Kali ini, kita akan bersaing satu sama lain secara langsung dan dengan teknik penyegelan. Benar saja, itu persis seperti yang diantisipasi Chu Feng. Zhou Long tidak dapat menerima kekalahannya dan benar-benar menantang Huang Feng ke pertandingan lain. Bersaing denganku, apa yang akan kamu gunakan untuk bersaing dengan aku? Apakah kamu bahkan memiliki taruhan-taruhan senilai 100.000 tetes siling glacial water? Kata Huang Feng. Aku, Zhou Long terdiam. Dia telah menantang Huang Feng karena dia ingin memenangkan kembali 100.000 tetes air es segel. Namun, seperti yang terlihat sekarang, jelas bahwa dia tidak memiliki taruhan judi yang sebanding dengan 100.000 tetes siling glacial water. Bagaimana dengan ini? Selama kamu bersedia mengeluarkan sepotong siling glasier dengan ukuran ini, aku akan terus bersaing denganmu dengan 100.000 tetes air es siling ini. Selanjutnya, aku akan bersaing dengan kamu sesuai dengan permintaan kamu. Kami akan bersaing satu lawan satu dan dengan teknik penyegelan, Huang Feng mengangkat telapak tangannya ke depan dan berkata dengan senyum berseri-seri. Apa? Dia benar-benar menginginkan siling glasier? Selanjutnya, dia ingin seukuran telapak tangannya? Ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Feng, kerumunan menjadi gempar. Apa itu Glacier Ceiling? Itu adalah harta perlindungan desa Siling Ancient Village. Sepotong seukuran telapak tangan, itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Untuk Huang Feng menuntut hal semacam ini, itu benar-benar terlalu berlebihan. Baiklah, aku akan menerima persyaratan kamu. Namun, yang mengejutkan semua orang, Zhou Long benar-benar menerima permintaan Huang Feng. Kurang ajar. Glacier Ceiling adalah harta Siling Ancient Village kami. Bagaimana itu bisa kamu janjikan sebagai taruhan judi? Segera kembali, Kepala Desa Tua, Ma dengan marah mengecam Zhou Long. Tuan Kepala Desa, tolong beri Zhou Long kesempatan lagi. Tolong beri Zhou Long kesempatan untuk memenangkan kembali martabatnya, menangkan kembali air es segel kami. Jika Zhou Long akan kalah lagi, maka Zhou Long tidak akan memiliki wajah untuk terus hidup lagi dan akan bunuh diri hari ini sebagai permintaan maaf, janji Zhou Long. Tidak, Kepala Desa Tua, Ma dengan datar menolak. Tuan Kepala Desa, aku mohon padamu. Jika kamu tidak mengizinkan aku untuk bersaing dengannya, aku, Zhou Long, akan bunuh diri sekarang sebagai permintaan maaf atas kesalahan aku. Saat Zhou Long berbicara, dia tiba-tiba berlutut ke tanah. Dia mengambil belati dan meletakkannya di lehernya. Dia sebenarnya mencoba untuk memaksa Kepala Desa Tua Ma dengan kematiannya sendiri. Kamu, melihat adegan ini, Kepala Desa Oide Ma berkata-kata. Tuan Desa, tolong beri Lil Long kesempatan. Jika ini adalah kompetisi teknik penyegelan, maka, dengan bakatnya, aku percaya dia tidak akan mengecewakan kamu. Zhou Sitian juga berbicara untuk Zhou Long. Betul. Kepala Desa Lord, Zhou Long pasti akan bisa menang dalam pertandingan teknik penyegelan. Warga desa lainnya juga mulai berbicara untuk Zhou Long. Lagi pula, ketika Zhou Long dan Huang Feng telah berkompetisi dalam teknik meramu obat, mereka benar-benar setara satu sama lain sampai kemenangan dan kekalahan sulit ditentukan. Baru ketika Huang Feng menggunakan tongkat Qian Qilin Ruyi, Zhou Long kalah. Dengan demikian, bagi penduduk desa-desa penyegelan kuno, jika Zhou Long dan Huang Feng bersaing dalam teknik penyegelan tanpa Huang Feng menggunakan tongkat Qian Qilin Ruyi, Zhou Long pasti akan menang. Mereka merasa ini sudah ditentukan sebelumnya. Adegan dari sebelumnya diulangi sekali lagi. Sementara Kepala Desa Tua Ma tidak mau mengambil risiko, seluruh desa menginginkannya. Pada saat ini, Kepala Desa Tua Ma sangat ragu-ragu. Dia juga berharap agar Zhou Long menang. Ini tidak hanya menyangkut 100.000 tetes air es segel, itu juga dikenakan atas kehormatan desa kuno Siling mereka. Baiklah, Zhou Long, silakan. Ingat, kamu hanya diizinkan menang dalam pertempuran ini dan tidak bisa kalah. Setelah ragu-ragu untuk sesaat, Kepala Desa Tua Ma akhirnya menganggukkan kepalanya. Tuan Desa Kepala, tolong yakinlah, Zhou Long buru-buru berdiri dari tanah. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Seolah-olah dia sudah menang. Bahkan, pada saat ini ketika Kepala Desa Tua Ma menerima pertandingan antara Zhou Long dan Huang Feng, wajah semua orang dari desa kuno Siling bersemi dengan senyum yang berkilauan. Mereka semua merasa bahwa Huang Feng terlalu sombong dalam menyetujui kondisi Zhou Long untuk bersaing dalam teknik penyegelan tanpa menggunakan tongkat Qian Qilin Ruyi. Mereka semua merasa bahwa dia mencari aibnya sendiri. Namun, tidak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa sebenarnya ada senyum tipis di sudut mulut Huang Feng. Itu adalah senyum licik. Bab 1367 Kekalahan Menghancurkan. Karena kamu percaya diri ini, aku bersedia membantu kamu mencapai keinginan kamu, kata Huang Feng. Cukup dengan sampahmu, apakah kamu ingin pergi dulu atau kamu ingin aku pergi dulu? Zhou Long berkata dengan tidak sabar. Kamu harus mengizinkan Tuan untuk pergi dulu. Kamu harus pergi dulu, kata Huang Feng. Baiklah, Zhou Long menerimanya dan segera mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan.
Dia membuat formasi pemeteraian. Tidak hanya dia melakukan itu dengan kecepatan yang sangat cepat, dia juga sangat mahir dengan pemanfaatan kekuatan rohnya. Selain itu, kemampuannya dalam mengatur formasi juga sangat luar biasa. Dengan berbagai kemampuannya, ia berhasil menampilkan kejeniusannya kepada semua orang. Dalam hampir sekejap, formasi penyegelan yang berkilauan dengan cahaya selesai di depan mata semua orang. Semua orang yang hadir adalah spiritualis dunia. Hanya menggunakan mata mereka, tanpa menggunakan kekuatan roh mereka untuk memahami. Mereka dapat mengatakan bahwa apa yang telah diatur oleh Zhou Long adalah formasi penyegelan tingkat yang sangat tinggi. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 dari desa kuno Siling. Formasi penyegelan semacam ini jelas merupakan mahakarya yang unggul. Setelah Zhou Long selesai mengatur formasi pemeteraiannya, banyak orang yang hadir mulai mengangguk dan memuji itu. Apa yang didirikan Zhou Long memang formasi pemeteraian yang sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang banyak dari kaisar setengah bela diri yang hadir tidak dapat menyelesaikan dalam waktu singkat. Mendengar pujian dari kerumunan, Zhou Long menjadi lebih puas diri. Dengan nada menghina, dia berkata kepada Huang Feng, giliranmu sekarang. Tentu, namun, yang mengejutkannya, bukan hanya Huang Feng tidak takut akan provokasinya. Ia malah tersenyum dan dengan tenang menerima gilirannya. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tangannya mulai berubah dengan cepat. Dia mulai mengatur formasi pemeteraiannya. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Zhou Long. Itu sangat cepat sehingga banyak spiritis dunia yang hadir terpesona olehnya dan tidak dapat melihat segel tangan yang dia bentuk dengan tangannya. Ketika Huang Feng selesai mengatur formasi pemeteraiannya, ekspresi semua orang yang hadir berubah menjadi orang-orang yang terkejut. Ini terutama berlaku bagi orang-orang dari desa kuno Siling. Kulit mereka semua berubah pucat. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Bahkan, mereka sangat terkejut sehingga mereka mulai goyah. Pada akhirnya, kaki mereka menjadi lemah dan dengan mereka jatuh ke tanah di pantat mereka. Mereka semua adalah spiritualis dunia. Dengan demikian, mereka dapat mengatakan dengan lirikan bahwa Huang Feng sedang mengatur formasi pemeteraiannya bahkan lebih cepat daripada Zhou Long. Selain itu, kualitas formasi segelnya bahkan lebih tinggi daripada Zhou Long. Mustahil, mustahil. Ini jelas tidak mungkin. Tiba-tiba, Zhou Long mulai berteriak. Dia tidak mau mempercayai pemandangan di depan matanya. Itu karena bahkan dia bisa mengatakan bahwa formasi penyegelan Huang Feng memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada miliknya. Namun, siapa dia? Dia adalah jenius nomor 1 dari desa penyegelan kuno yang paling mahir dengan formasi penyegelan. Sebelumnya, ketika dia berkompetisi dalam teknik meramu obat yang dia tidak mahir, dia berhasil setara dengan Huang Feng. Namun sekarang, ketika bersaing dalam teknik pemeteraiannya yang paling mahir, bagaimana mungkin ia akan kalah? Apa yang salah? Kamu menjadi pecundang yang sakit yang tidak dapat menerima kekalahan dengan anggun lagi? Sampah, Huang Feng mencibir. Siapa yang kamu sebut sampah? Tanya Zhou Long. Kamu adalah sampah. Kebenaran ada di depan mata kamu, mengapa kamu menolak untuk mengakuinya? Pada saat ini, Sun Lei yang telah berdiri di samping dan menonton pertunjukan tiba-tiba bergerak. Dia tiba sebelum Zhou Long dan melepaskan pangkat 8 Martial King-nya, menghentikan semua jalan mundur bagi Zhou Long. Kemudian, dia menunjuk ke arah Zhou Long dan dengan keras mengutuk, kamu sampah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa teknik roh dunia saudara junior Huang Feng lebih rendah dari milikmu? Kamu benar-benar bodoh. Saudara junior aku, Huang Feng, teknik roh dunianya hampir tidak ada tandingannya dengan generasi muda aliansi spiritual dunia kami. Adapun teknik meramu obatnya, mereka juga kelas 1. Sebelumnya, ketika dia berkompetisi denganmu dalam teknik meramu obat, dia dengan sengaja menurunkan kemampuannya agar setara dengan kemampuanmu sehingga kamu akan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkannya dalam hal penyegelan formasi. Namun, kebenaran ada di depan matamu. Ketika kamu berkompetisi dengan saudara junior aku Huang Feng lagi sekarang, dia benar-benar menghancurkan kamu dalam formasi pemeteraian kamu yang paling mahir. Biarkan aku memberitahumu, kamu tidak hanya sepotong sampah, kamu juga bodoh. Kamu sombong, dan bodoh. Kamu tidak lebih dari orang bodoh tanpa kemampuan sebenarnya sama sekali. Kamu, setelah dikutuk oleh Sun Lei, kulit Zhou Long menjadi pucat seperti kertas. Dia sangat takut sehingga dia mulai jatuh kembali berulang kali. Dia mengambil langkah yang salah dan jatuh ke tanah. Ketika jatuh, dia benar-benar membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Ketika masalah itu terjadi, dia akhirnya menyadari apa yang terjadi. Ternyata ini adalah jebakan selama ini. Huang Feng sengaja pura-pura lemah sehingga dia akan mengambil umpan. Kemudian, menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, dia meninggalkannya dengan kekalahan telak. Sialan. Saudara Chu Feng, kamu sudah bertindak, sebenarnya berhasil bekerja sama, menebak dengan benar, semuanya.
Ho, bagaimana kamu tidak perhatikan semua ini? Pada saat ini, Wang Qiang menatap Chu Feng dengan tatapan kekaguman. Terus menonton. Pertunjukannya belum berakhir, Chu Feng menyilangkan lengannya dan tersenyum. Dibandingkan dengan orang lain yang semuanya terkejut, Chu Feng sangat tenang. Itu karena dia sudah mengantisipasi semua ini. Kamu benar-benar muntah darah. Tidak hanya kemampuan kamu lebih rendah dan kecerdasan kamu lemah, bahkan toleransi kamu juga sangat lemah. Apakah ini yang disebut jenius desa penyegelan desa kuno? Hah, jika sampah seperti dia bisa dianggap jenius, maka, seperti yang aku lihat, hari kehancuran desa kuno Siling tidak akan jauh, kata Sun Lei. Oh itu benar. Tidakkah kamu sebutkan sebelumnya bahwa jika kamu kehilangan kamu akan bunuh diri sebagai permintaan maaf atas kesalahan kamu? Sekaranglah saatnya bagi kamu untuk bunuh diri untuk meminta maaf, kata Huang Feng sambil tersenyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, Zhou Long sekali lagi menjadi bodoh. Dia hanya mengatakan kata-kata itu sebelumnya tanpa niat untuk melakukannya. Bagaimana mungkin dia rela berpisah dengan hidupnya? Jadi, setelah berpikir bahwa dia telah kalah dan dengan demikian harus menghormati janjinya dengan membunuh dirinya sendiri di tempat, dia takut tanpa alasan. Dengan panik, dia melihat ke kakeknya dan meminta bantuan darinya. Tuan Kepala Desa, tolong luang dia. Tolong beri Lil Long kesempatan. Melihat ini, Zhou Sitian segera berbicara untuk memohon cucunya. Tuan Kepala Desa, tolong beri kesempatan kakak kita. Zhou Hu dan Zhou Long juga berbicara untuk memohon kakak laki-laki mereka. Namun, pada saat ini, para penduduk desa penyegelan kuno diam. Bukannya mereka tidak ingin memohon Zhou Long, hanya saja mereka tidak memiliki wajah untuk beralih ke Kepala Desa Tua Ma dan memohon. Awalnya, Kepala Desa Tua Ma tidak mendukung salah satu dari dua pertandingan. Kalau bukan karena tekanan berulang dari penduduk desa, mereka tidak akan menerima dua kekalahan telak. Seperti yang terjadi, tidak lagi penting apakah Zhou Long hidup atau mati. Aspek penting adalah bahwa tidak hanya desa penyegelan kuno mereka kehilangan 100.000 tetes air es segel, mereka juga akan kehilangan sepotong gletser Siling. Ini benar-benar harga bencana yang harus mereka bayar. Adapun kekalahan telak ini, itu bukan hanya disebabkan oleh Zhou Long. Itu juga dibuat oleh semua penduduk desa-desa penyegelan kuno. Pada saat ini, Kepala Desa Tua Ma menutup matanya. Ketidakberdayaan memenuhi wajah tuannya. Seolah-olah dia telah bertambah tua beberapa dekade dalam sekejap. Bab 1368 Murid Qianwood Mountain, Chu Feng. Setelah waktu yang sangat lama, Kepala Desa Tua Ma membuka matanya dan berkata, lupakan saja, kemenangan atau kekalahan adalah hal biasa dalam peperangan. Zhou Long tidak harus mati. Terima kasih Kepala Desa Lord, terima kasih Kepala Desa Lord. Mendengar kata-kata itu, kulit Zhou Long segera membaik. Dia buru-buru mulai mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Tua Ma dengan Koutao. Pada saat ini, wajahnya ditutupi dengan kegembiraan karena berhasil mempertahankan hidupnya. Sama sekali tidak ada penghinaan atau menyalahkan diri sendiri karena telah kehilangan harta itu. Ketika mereka melihat Zhou Long bertingkah seperti ini, banyak tamu mulai menatapnya dengan mata jijik. Dari awal pertandingan sampai sekarang, mereka telah berhasil melihat karakter Zhou Long. Sebelum pertandingan, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Setelah kalah dalam pertandingan, ia menggunakan segala macam alasan dan bertindak seperti pecundang yang sakit yang tidak mampu mengalahkan dengan anggun. Lebih jauh, kata-kata heroiknya sebelum pertandingan, ketika dia mengatakan bunuh diri untuk meminta maaf atas kesalahannya, semuanya tanpa substansi apapun bagi mereka. Sebenarnya, dia takut mati sampai yang ekstrim. Jadi bagaimana jika orang seperti itu mungkin seorang spiritualis jenius dunia? Seseorang seperti dia, bahkan jika dia berhasil mencapai prestasi di masa depan, hanya akan menjadi momok bagi masyarakat, karakter keji yang dibenci oleh semua. Ketika bahkan para tamu dapat melihat melalui karakter Zhou Long, bagaimana mungkin penduduk desa dari desa kuno Siling tidak bisa? Pada saat ini, tidak ada satu orang pun dari desa kuno Siling yang mau menatap Zhou Long di mata. Mereka semua merasa bahwa mereka telah salah menilai dia di masa lalu. Ma senior, junior yang kamu pilih itu terlalu mengecewakan. Dia hanya tidak mampu melawan aku. Namun, ini tidak bisa disalahkan pada kamu. Lagi pula, di desa penyegelan kuno saat ini, tidak peduli siapa yang harus kamu pilih, kamu tidak akan dapat menemukan satu orang pun dari generasi muda yang mampu melawan aku. Terlepas dari apakah kamu mau atau tidak mau mengakuinya, tetap saja desa penyegelan kuno kamu sedang menurun. Itulah kebenarannya, kata Huang Feng sambil tersenyum berseri-seri. Namun, kata-katanya dipenuhi dengan ejekan. Kepala Desa Tua Ma hanya tersenyum mendengar kata-kata Huang Feng dan tidak mengatakan apa-apa. Itu karena tidak ada yang bisa dia katakan. Itu benar, desa penyegelan kuno mereka saat ini tidak lagi sama seperti di masa lalu. Kalian semua, ingat ini. Di tanah suci martialisme,
aliansi spiritis dunia kami adalah keberadaan nomor satu dalam hal teknik roh dunia. Bukan saja kita nomor satu di masa lalu, dan bukan saja kita nomor satu sekarang, kami juga akan menjadi nomor satu di masa depan. Kalian semua juga spiritualis dunia, jadi, yang terbaik bagimu untuk mengingat ini. Alasan mengapa kamu harus ingat ini adalah karena kamu perlu tahu persis siapa bosnya di dunia spiritualis dunia. Melihat kepala desa tua Ma tidak membantahnya. Huang Feng menjadi semakin sombong. Dia benar-benar mulai berbicara kepada seluruh kerumunan. Niatnya sangat jelas. Dia membangun kekuatan mereka. Dia membuat para spiritis dunia ini tahu bahwa walaupun ada banyak kekuatan spiritual dunia kuno selain aliansi spiritis dunia di tanah suci bela diri, tidak satu pun dari mereka yang sebanding dengan aliansi spiritualis dunia. Namun, masalah yang menghina adalah orang yang saat ini membangun kekuatannya. Jika itu adalah spiritis dunia manajemen dari World Spirit Alliance, itu akan baik-baik saja. Namun, itu sebenarnya adalah anggota generasi muda dengan budidaya Raja Bela Diri. Namun, ironisnya adalah bahwa tidak ada satupun orang spiritual dunia yang berani menyangkal apa yang baru saja dikatakan Huang Feng. Namun, ini tidak dapat disalahkan pada mereka. Setelah semua, Huang Feng telah menghancurkan Zhou Long dalam teknik penyegelan formasi. Ini berarti bahwa teknik roh dunianya sangat kuat. Bahkan banyak dari roh-roh dunia jubah emas tingkat setengah marsial kaisar generasi yang lebih tua lebih rendah darinya. Selain itu, mereka tahu bahwa Huang Feng bukan jenius dunia spiritual terkuat di World Spiritis Alliance. Itu karena dia bahkan tidak terlalu terkenal. Namun, seorang anggota generasi muda yang bahkan tidak terlalu terkenal sebenarnya mampu mengalahkan jenius nomor satu desa penyegelan kuno yang berspesialisasi dalam teknik penyegelan formasi. Dengan demikian, orang banyak tidak punya pilihan selain percaya bahwa teknik roh dunia dari World Spiritis Alliance tidak tertandingi di seluruh dunia. Meskipun aku tidak tahu apakah aliansi spiritual dunia mungkin menjadi bos atau tidak, aku tahu bahwa kamu jelas bukan bos di antara generasi muda spiritualis dunia, tepat pada saat ini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Suara itu seperti batu besar yang jatuh ke danau yang tenang. Dalam sekejap, itu menciptakan kegemparan. Semua orang berpaling untuk menatap ke arah orang yang mengucapkan kata-kata itu. Ketika mereka melihat orang yang berbicara, tidak ada satupun ekspresi orang yang tidak berubah, mereka semua terkejut. Itu karena orang yang berbicara tidak lain adalah Chu Feng. Kamu siapa? Kamu berani mengatakan kata-kata itu kepada aku? Huang Feng melihat ke Chu Feng. Matanya dipenuhi dengan niat buruk. Murid Qianwood Mountain, Chu Feng, jawab Chu Feng keras. Gunung Qianwood. Chu Feng adalah murid Gunung Qianwood? Tidak heran kekuatannya sekuat ini. Jadi dia sebenarnya adalah murid Gunung Qianwood. Gunung Qianwood adalah penguasa domain Qianwood, salah satu dari 9 kekuatan seperti aliansi spiritualis dunia. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, orang banyak terkejut. Semua orang mulai memiliki rasa hormat yang baru untuk Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng mengetahui bahwa Gunung Qianwood sebenarnya cukup terkenal di tanah suci martialism. Dari perubahan ekspresi kerumunan, Chu Feng bisa mengatakan bahwa Gunung Qianwood memiliki tingkat pencegahan tertentu. Namun, dibandingkan dengan para tamu, kerumunan dari desa kuno Siling mulai mengerut dalam. Jika World Spiritis Alliance adalah eksistensi yang mereka tidak mampu untuk menyinggung, maka Gunung Qianwood juga merupakan eksistensi yang mereka tidak mampu untuk menyinggung. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa Chu Feng mungkin jenius tersembunyi dari kekuatan tertentu dari domain aliansi. Namun, mereka semua keliru. Ternyata asal-usul Chu Feng bahkan lebih menakjubkan dari yang mereka kira. Sebelumnya, cara mereka memperlakukan Chu Feng berarti bahwa mereka telah benar-benar menyinggung perasaannya. Dengan bakat Chu Feng, dia pastinya juga seorang jenius yang berpengaruh di dalam Gunung Qianwood. Dengan demikian, mereka sekarang merasa bahwa mereka tidak hanya menyinggung Chu Feng, mereka juga menyinggung Gunung Qianwood. Karena itu, bagaimana mungkin mereka merasa tidak nyaman? Jadi, kamu adalah murid Gunung Qianwood? Tidak heran kamu begitu sombong. Namun, ini bukan domain Qianwood. Lebih jauh, apa yang kita diskusikan bukanlah kekuatan pertempuran. Alih-alih, itu adalah teknik roh dunia. Apakah kamu merasa bahwa kamu, sebagai murid Gunung Qianwood, memenuhi syarat untuk berbincang-bincang tentang teknik roh dunia? Tanya Huang Feng dengan cara yang mengejek. Apakah kamu menyiratkan bahwa teknik roh dunia Qianwood Mountain kami lebih rendah daripada aliansi spiritualis dunia kamu? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Itu hanya kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan, kata Huang Feng. Oh, kalau begitu, apakah kamu berani bersaing dengan aku dalam teknik roh dunia? Tanya Chu Feng. Apakah aku salah dengar? Kamu, seorang murid dari Gunung Qianwood, sebenarnya ingin bersaing dengan aku dalam teknik roh dunia? Haha, konyol. Ini terlalu konyol. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Huang Feng mulai tertawa keras dan mengejek.
Mengikutinya, Sun Lei, Huang Ping, Huang Lang dan Huang Jiang juga mulai tertawa mengejek. Ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Dengan senyum yang sama di wajahnya, dia bertanya, apa arti di balik tawa itu? Mungkinkah kamu tidak berani? Atau mungkinkah kamu takut? Jangan berani. Aku hanya takut bahwa aku akan menghancurkan kamu terlalu sedih. Diprovokasi oleh Chu Feng, ekspresi Huang Feng tiba-tiba berubah dingin. Karena kamu berani, maka mari kita bersaing. Aku akan bertaruh dengan kamu untuk 100.000 tetes siling glacial water serta sepotong siling glasier yang baru saja kamu menangkan, kata Chu Feng. Kata-kata yang cukup besar di sana. Apakah kamu tahu betapa berharganya 100.000 tetes siling glacial water dan sepotong siling glasier itu? Apa yang kamu rencanakan untuk digunakan untuk berjudi dengan aku? Tanya Huang Feng. Aku akan menggunakan ini. Bagaimana menurutmu? Saat Chu Feng berbicara, dia membalik telapak tangannya. Setelah itu, sebuah kotak kayu yang sangat indah muncul di telapak tangannya. Surga, itu adalah. Ketika kotak kayu itu terbuka, ekspresi semua orang yang hadir beralih ke yang sangat mengejutkan. Itu karena ada 36 mutiara merah di dalam kotak kayu itu. 36 mutiara ini memancarkan kilau merah samar, serta aura yang luar biasa. Semua spiritis dunia yang hadir dapat mengatakan bahwa 36 mutiara merah ini adalah harta yang sangat berharga yang mampu meningkatkan kekuatan formasi roh seseorang. Bab 1369 membawa penghancuran sendiri. Mereka sebenarnya Red Disciples. Pada saat ini, mata kepala desa tua mulai bersinar dan dia mengucapkan kata-kata itu. Kepala desa tua, Ma, berhasil mengenali mutiara-mutiara itu. Apa? Ini adalah mutiara laut dalam merah yang legendaris? Mendengar kata-kata itu, kerumunan yang sudah ramai dengan kebisingan dan kegembiraan melonjak sekali lagi. Baru setelah mendengar bisikan dari kerumunan, Chu Feng menyadari betapa berharganya mutiara laut merah tua ini. Ternyata mereka adalah harta yang sangat berharga bagi para spiritualis dunia. The Red Deep Sea Pulse awalnya jenis keanehan alami dengan nama Red Deep Sea Magic Stone. Batu ajaib laut dalam merah adalah sesuatu yang membutuhkan setidaknya 8.000 tahun untuk terbentuk dan 30.000 tahun untuk matang. Batu ajaib laut merah-merah adalah hal yang sangat menakutkan. Terletak jauh di dalam laut, meskipun tidak akan melakukan apa-apa kepada orang-orang di luar, jika ada yang memasuki wilayahnya, mereka akan menerima serangan fatal dari sana. Menurut legenda, sangat jarang ada orang di bawah tingkat kaisar bela diri dapat melarikan diri hidup-hidup setelah bertemu dengan batu ajaib laut dalam merah. Mereka akan dimurnikan hidup-hidup dan menerima rasa sakit dan penderitaan yang tak terbayangkan sebelum kematian mereka. Meskipun legenda akan selalu dibesar-besarkan, tetap saja bahwa batu ajaib laut dalam merah sangat langka dan berharga. Mutiara laut merah-merah yang dimiliki Chu Feng adalah bagian terpenting dari batu ajaib laut dalam merah, bagian mereka yang paling berharga. Pada saat ini, Chu Feng mengeluarkan total 36 mutiara laut dalam merah seperti itu, bagaimana mungkin orang banyak tidak terkejut dengan hal itu? Jika seseorang harus benar-benar membandingkan nilai-nilai mereka, maka 36 mutiara laut merah-merah yang dimiliki Chu Feng akan lebih berharga daripada 100.000 tetes air es segel dan seukuran gletser siling seukuran telapak tangan. Aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa kamu, seorang murid dari Gunung Cianwood, akan bisa mendapatkan harta roh spiritual dunia yang langka. Karena ini masalahnya. Aku bersedia bersaing denganmu. Namun, karena kamu adalah orang yang menantang aku seharusnya menjadi orang yang menentukan bagaimana kita bersaing, kata Huang Feng. Tidak apa-apa, silakan. Chu Feng tampak sangat acuh tak acuh, dan langsung menyetujui permintaan Huang Feng. Apakah kamu mengenali pelet obat ini? Huang Feng menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan pelet obat ke Chu Feng. Dengan pemikiran dari Chu Feng, dia membeku obat pelet itu pada jarak setengah meter darinya. Setelah melihat pelet obat, Chu Feng tersenyum dalam hatinya. Itu karena pelet obat ini adalah sesuatu yang dia kenal dengan baik. Itu adalah pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Ketika dia pertama kali bertemu Sima Ying, mereka berkompetisi dalam teknik meramu obat. Pada saat itu, pelet obat yang harus mereka buat adalah pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi ini. Dengan demikian, Chu Feng secara alami tahu pelet pemulihan kekuatan kualitas tinggi dengan sangat baik. Namun, meskipun dia tahu itu, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak." Alasan mengapa Chu Feng menyatakan bahwa dia tidak tahu tentang pelet obat ini adalah karena tidak pernah ada terlalu banyak penipuan dalam perang. Karena Huang Feng ini belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, tentu saja tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk mengungkapkan semua kartunya. TSK, kamu bahkan tidak tahu tentang ini? Namun kamu benar-benar berani menyatakan bahwa teknik roh duniamu luar biasa? Ketika Sun Lei mendengar Chu Feng menyatakan bahwa dia tidak tahu tentang pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi, dia mengerutkan bibirnya dan mengucapkan kata-kata itu dengan jijik. Pada saat yang sama,
banyak orang yang hadir mulai menghela napas dalam-dalam. Itu karena pelet pemulihan kekuatan kualitas tinggi adalah pelet obat yang sangat umum yang sering digunakan orang. Itu adalah sesuatu yang secara praktis diketahui oleh semua orang yang hadir. Namun, Chu Feng tidak tahu tentang itu. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Chu Feng tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam teknik roh dunia. Dan itu bukan pertanda baik. Ini bukan masalah jika kamu tidak mengetahuinya. Ini disebut pelet pemulihan kekuatan kualitas tinggi. Kamu dapat melihat komposisinya. Setelah itu, kita berdua harus bersaing dalam siapa yang akan dapat membuat lebih banyak pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi ini dalam waktu yang lebih singkat, kata Huang Feng. Nyata. Dia benar-benar menyarankan agar kompetisi ini menjadi siapa yang dapat membuat lebih banyak pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Chu Feng sudah menyatakan bahwa dia tidak tahu tentang pelet obat ini. Namun, ia masih ingin agar kompetisi berakhir yang akan dapat membuat lebih banyak dari mereka. Bukankah ini terlalu berlebihan? Itu benar, ini benar-benar tidak adil. Mendengar apa yang dikatakan Huang Feng, banyak orang berseru karena ketidakadilan untuk Chu Feng. Meskipun para spiritis dunia seharusnya mahir dalam teknik meramu obat, orang tidak akan tahu tentang prosedur meramu pelet obat bahkan jika mereka tahu tentang komposisi pelet obat yang sama. Selain itu, tanpa pengalaman berulang kali meramu pelet obat, sangat mungkin seseorang akan gagal ketika mencoba meramu pelet obat tersebut. Pada saat ini, keduanya berkompetisi dalam meramu obat. Dalam hal itu, mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati pelet obat apa yang akan mereka buat. Fakta bahwa Huang Feng menyarankan meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi untuk kompetisi berarti bahwa ia mahir meramu pelet obat semacam ini. Bahwa ia memiliki tingkat jaminan tertentu dalam memenangkan dengan meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Namun, untuk Chu Feng, dia bahkan tidak tahu tentang pelet pemulihan kekuatan kualitas tinggi. Dengan demikian, bagaimana dia tahu tentang meramu itu? Bagaimana ini bisa menjadi kompetisi? Ini sama dengan menyuruhnya kalah. Pada saat ini, hampir semua orang merasa bahwa Chu Feng akan menolak saran Huang Feng. Baiklah, aku akan menyetujuinya. Kami akan bersaing dengan ramuan pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Namun, yang mengejutkan semua orang, Chu Feng benar-benar menyetujuinya. Tidak hanya dia menerima persyaratan tantangan, dia bahkan mulai menggunakan kekuatan rohnya untuk mengamati komposisi pelet obat yang diberikan kepadanya. Apakah kamu nyata? Sudah gone, jadi bodoh. Kamu tahu, bahkan tidak tahu obat pelet itu, bagaimana kamu akan bersaing? Bukankah kamu terlalu percaya diri pada diri sendiri? Wang Qiang mulai langsung memarahi Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kamu harus mempertimbangkan kembali. Pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi itu bukan sesuatu yang mudah dibuat. Sejauh yang aku tahu, aliansi spiritual dunia memiliki metode unik untuk meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Tidak hanya kualitas pelet pemulihan kekuatan kualitas tinggi yang mereka buat sangat tinggi, mereka juga dapat membuat mereka dengan sangat cepat. Sementara aku tidak berani mengatakan apa-apa tentang pelet obat lain, aku khawatir bahwa untuk pelet pemulihan kekuatan kualitas tinggi, akan sangat sulit bagi orang di seluruh tanah suci martialisme yang dapat menyaingi orang-orang dari World Spiritist Alliance dalam meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Pada saat yang sama Wang Qiang memarahi Chu Feng, banyak orang mengirim transmisi suara untuk mendesak Chu Feng menentang keputusannya. Hanya setelah mendengar saran mereka, Chu Feng akhirnya menyadari bahwa meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi sebenarnya adalah spesialisasi aliansi spiritualis dunia. Tidak mengherankan bahwa Sima Ying menggunakan meramu pelet obat ini untuk bersaing. Dan Huang Feng ini juga ingin bersaing menggunakan meramu pelet obat ini. Namun, ini sebenarnya hanya apa yang diinginkan Chu Feng. Setelah semua, Chu Feng berhasil mempelajari rahasia aliansi spiritualis dunia untuk meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi dari Sima Ying. Dan bahkan menang melawan Sima Ying menggunakan metode yang diubah. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mungkin disembunyikan oleh Huang Feng ini. Chu Feng dapat mengetahui dari kompetisi yang dia miliki dengan Zhou Long sebelumnya bahwa kemampuan yang diungkapkan Huang Feng jauh lebih rendah daripada Sima Ying. Dengan demikian, meskipun Huang Feng belum sepenuhnya mengungkapkan kemampuannya, Chu Feng benar-benar yakin bahwa ia akan bisa menang. Namun, Chu Feng adalah orang yang menolak untuk kalah. Karena Huang Feng ini sengaja membuat segalanya menjadi sulit baginya, dia secara alami akan membalas budi. Dengan demikian, Chu Feng menoleh ke Huang Feng dan berkata, aku tidak memiliki bahan untuk menyusun pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Aku khawatir aku tidak akan bisa bersaing dengan kamu dengannya. Mari kita ubah untuk meramu sesuatu yang lain. Kamu tidak punya bahan? Itu bukan masalah sama sekali, aku memilikinya. Saat Huang Feng berbicara, dia membuka kosmos saknya. Aroma ramuan obat segera keluar dari kosmos saknya saat banyak jenis ramuan obat melayang ke langit dan muncul di hadapan Chu Feng.
Dengan hanya jumlah kecil ini, bagaimana itu akan cukup? Chu Feng mengerutkan bibirnya. Ini tidak cukup. Bahan-bahan ini di sini cukup untuk meramu 100 pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi, kata Huang Feng dengan marah. Aku belum pernah membuat pelet pemulihan kekuatan kualitas tinggi ini sebelumnya. Jadi, sangat mungkin bahwa aku akan gagal saat pertama kali melakukannya. Secara alami, jumlah material ini tidak akan cukup. Bagaimana kalau kita ganti ke yang lain? Mari kita ubah menjadi pelet obat yang aku mahir. Jika kamu tidak memiliki bahan untuk itu, aku bisa memberikannya kepada kamu, kata Chu Feng. Tunggu, aku akan memberimu lebih banyak materi, oke? Kosmosak Huang Feng mulai bersinar sekali lagi. Sejumlah besar bahan melonjak ke langit lagi dan tiba di depan Chu Feng. Jumlah bahan kali ini sekitar 10 kali jumlah terakhir kali, cukup untuk membuat 1000 pelet pemulihan kekuatan kualitas tinggi. Itu lebih seperti itu, Chu Feng tersenyum dan kemudian mengumpulkan semua bahan ke dalam kosmos saknya sendiri. Bagaimana menurutmu, apakah kita baik untuk memulai sekarang? Melihat bahwa Chu Feng telah menerima materi, Huang Feng juga tersenyum. Cara dia melihatnya, Chu Feng hanyalah orang bodoh-bodoh yang lebih rendah daripada Zhou Long. Namun, ia menyukai kebodohan ini karena 36 mutiara laut merahnya. Bab 1370. Apakah kamu yakin bahwa aku hilang? Tentu saja, Chu Feng tanpa tergesa-gesa menyetujui. Begitu kata-kata itu terdengar, banyak orang yang hadir mulai mengeluarkan keringat dingin untuk Chu Feng karena khawatir. Tindakan Chu Feng benar-benar terlalu ceroboh. Meskipun kecepatan Chu Feng dalam melewati Village Entering Pass sangat mengejutkan, tetap saja ia telah bertekad untuk selingkuh dalam persaingan kekuatan roh. Dengan demikian, banyak orang merasa bahwa dalam hal hanya kekuatan roh, Chu Feng lebih rendah daripada Zhou Long. Dan sebelumnya, bahkan Zhou Long telah dikalahkan oleh Huang Feng. Ini sudah cukup untuk sepenuhnya membuktikan betapa kuatnya Huang Feng. Namun, Chu Feng masih berani dengan gegabah menantang Huang Feng. Sementara itu akan baik-baik saja dengan sendirinya, dia bahkan menerima kondisi pertandingan yang tidak adil. Dengan demikian, bukankah ini setara dengan membawa kehancurannya sendiri? Sebagai masalah berdiri, praktis tidak ada yang optimis untuk Chu Feng. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng sedang mencari mati, mencari jalan kehancurannya sendiri. Dalam hal ini, mari kita mulai. Melihat bahwa Chu Feng menerimanya, Huang Feng sangat gembira. Saat dia berbicara, dia mengayunkan lengan bajunya, menyebabkan kosmos saknya berkedip-kedip dengan cahaya. Segera setelah itu, sebuah kuali besar yang memancarkan cahaya biru terbang keluar dari kosmos saknya, muncul di depan semua orang. Itu adalah ramuan meramu obat, kualitas yang sangat bagus di atas itu. Ketika menggunakan obat semacam ini yang meramu kuali untuk meramu obat, kualitas pelet obat yang dihasilkan akan sangat ditingkatkan. Itu jauh lebih kuat daripada hanya menggunakan pembentukan roh. Dengan kata lain, obat ini meramu kaldron itu sendiri adalah harta langka, sesuatu yang ingin dimiliki oleh semua yang dimiliki oleh para spiritis dunia. Adalah satu hal untuk memilih apa yang dia mahir. Namun, dia benar-benar bahkan mengeluarkan obat yang sangat baik yang meramu kuali. Ini terlalu banyak intimidasi. Ketika mereka melihat kuali seperti safir yang dipenuhi dengan tanda dan simbol, mata para spiritualis dunia hadir semua bersinar. Itu karena ramuan-ramuan obat ini benar-benar bukan barang sederhana. Namun, pada saat yang sama, mereka juga mulai mengutuk dalam hati mereka, meneriakkan ketidakadilan untuk Chu Feng. Itu karena mereka merasa bahwa Huang Feng, yang sudah memiliki keunggulan absolut, menjadi sangat berlebihan dengan mengeluarkan obat yang meracik kuali. Dia sama sekali tidak berencana untuk memberikan Chu Feng bahkan kesempatan kemenangan sedikitpun, dia berencana untuk benar-benar menghancurkan Chu Feng dengan keunggulan tertinggi. Baiklah, mari kita mulai. Namun, yang mengejutkan banyak orang, kosmos sak Chu Feng juga bersinar dengan cahaya. Sesuatu kemudian jatuh ke tanah dengan bang. Saat debu naik dari benda yang bertabrakan dengan tanah, sebuah ramuan yang meracik kuali yang bersinar dengan cahaya muncul di depan Chu Feng. Surga, itu adalah ketika mereka melihat obat-obatan Chu Feng meracik kuali. Mata dan mulut orang-orang yang menangis karena ketidakadilan untuk Chu Feng sebelumnya menjadi terbuka lebar dengan syok. Mereka tertegun, bahkan mata Huang Feng, Sun Lei dan yang lainnya bersinar dengan kaget. Mereka semua mulai mengerutkan kening sesudahnya. Itu karena tidak ada dari mereka yang berharap bahwa Chu Feng akan benar-benar memiliki ramuan meramu obat berkualitas tinggi. Paling tidak, obat ini meracik kuali yang dikeluarkan Chu Feng tidak sedikit pun kalah dengan obat Huang Feng yang meracik kuali. Bahkan, itu bahkan sedikit lebih baik daripada obat ramuan Huang Feng. Jika orang banyak mengetahui bahwa ramuan meramu obat ini telah diberikan kepada Chu Feng oleh tetua manajemen Departemen Meramu Obat Qianwood Mountain, dan bahwa seorang tetua dari Departemen Perbaikan Senjata juga telah memberi Chu Feng sebuah kuali penyempurnaan persenjataan dengan nama senjata dari Golden Dragon Cauldron,
ekspresi yang dimiliki orang banyak tidak hanya akan menjadi kejutan sederhana. Sebaliknya, mereka akan benar-benar tercengang. Itu karena itu akan menandakan bahwa Chu Feng bukan masalah kecil di Gunung Jianwood. Bahwa ia adalah seorang jenius super yang para tetua manajemen dari berbagai organisasi kekuasaan cabang semua suka. Tidak masalah jika kamu memiliki kuali yang bagus, karena apa yang diandalkan oleh seorang spiritis dunia masih merupakan teknik roh dunianya sendiri, dengus Huang Feng dengan dingin. Setelah itu, ia mulai mengatur pembentukan rohnya. Setelah ia mengatur pembentukan rohnya, ia mulai melemparkan ramuan obat ke dalam pembentukan roh. Pada saat pembentukan roh ditutup, dia sudah sejak lama mulai meramu pelet obat. Chu Feng tidak menanggapi kata-kata Huang Feng. Sebaliknya, dia hanya tersenyum. Setelah itu, ia mulai mengatur pembentukan arwahnya dan melemparkan ramuan obat berturut-turut. Dia melakukan semua ini dengan sangat lancar, seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Tekniknya dalam meramu obat sama sekali tidak lebih lambat dari Huang Feng. Bahkan, bisa dikatakan bahwa Huang Feng lebih rendah dalam semua aspek. Bajingan, tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu tentang pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi? Jika kamu tidak mengetahuinya, bagaimana kamu bisa memiliki teknik fasih dalam meramu itu? Huang Feng tidak dapat menahan dirinya. Saat keadaan berdiri, dia menemukan bahwa dia telah ditipu oleh Chu Feng. Dari penampilan Chu Feng, bagaimana dia bahkan menyerupai seseorang yang meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi untuk pertama kalinya? Dia malah hanya ahli dalam meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Maaf tentang itu, aku menipu kamu sebelumnya, Chu Feng dengan santai mengatakan kata-kata itu. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Seolah-olah semuanya alami. Kamu, mendengar kata-kata itu, Huang Feng sangat marah sehingga kulitnya menjadi merah padam. Dia sudah sangat tenang dengan tidak bisa muntah seteguk darah setelah mendengar itu. Kalau tidak, dia pasti akan marah sampai mati oleh Chu Feng sekarang. Chu Feng telah menipunya, namun dia masih berani mengucapkan kata-kata berani dan percaya diri seperti itu. Pernahkah ada orang seperti itu sebelumnya? Lebih jauh lagi, itu adalah satu hal untuk mengkhianati kepercayaannya. Tapi, Chu Feng ini sebenarnya juga merampas bahan ramuan obatnya. Chu Feng ini terlalu tak tahu malu. Terima kasih untuk materi, kamu telah berhasil membantu aku menghemat sedikit uang. Kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Namun, tidak ada sedikit pun rasa terima kasih dalam nada bicaranya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan cemoohan dan ejekan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tidak hanya Huang Feng, bahkan Huang Ping, Huang Lang, Huang Jing dan Sun Lei sangat marah sehingga mereka tidak dapat menahan diri. Mereka menunjuk ke Chu Feng dan mengejam sambil mengutuk, kamu benar-benar tak tahu malu. Pria tak tahu malu sialan. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa mereka telah menerima keuntungan. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa mereka sebenarnya kalah. Tanpa sadar, mereka telah dimainkan oleh pemuda gegabah dari Gunung Jianwood ini. Sial. Aku pikir dia sah, cukup tak tahu malu, Nef, tidak akan pernah aku berharap bahwa dia malam, bahkan lebih tak tahu malu daripada aku. Pada saat ini, bahkan Wang Qiang tidak dapat menahan diri. Dia terpesona oleh betapa tak tahu malu Chu Feng. Adapun orang-orang yang merasa bahwa Chu Feng membawa kehancurannya sendiri, mereka semua berdiri di sana tanpa ekspresi seperti ayam tertegun. Ketika hal itu terjadi, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka semua meremehkan pemuda ini dengan nama Chu Feng. Meskipun dia mungkin muda, dia sebenarnya jauh lebih licik daripada mereka. Kehilangan, tidak, dia hanya menerima keuntungan yang sangat murah dari Huang Feng. Pada saat ini, diskusi bersemangat memenuhi kerumunan. Semua orang memuji Chu Feng untuk bagaimana dia telah memainkan kejeniusan dari World Spiritus Alliance melalui rencananya. Dibandingkan dengan Zhou Long, kecerdasan Chu Feng jauh lebih terpuji. Pada saat ini, ketika orang banyak memuji Chu Feng, para jenius dari World Spiritus Alliance sangat marah. Namun, pada saat seperti itu, Huang Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia telah memutuskan untuk bertahan dan mengalihkan semua perhatiannya ke arah meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Setelah waktu yang sangat lama, Huang Feng berkata, keterampilan tipuan yang sangat bagus yang kamu miliki di sana. Namun, aku akan memberitahu kamu hal yang sama, dalam sebuah kompetisi teknik roh dunia, yang dibutuhkan seseorang adalah kemampuan sejati. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya. Kemudian, ledakan terdengar. Kuali obat yang sebelumnya disegel dibuka. Pada saat yang sama, beberapa lampu emas meledak ke langit seperti meteor terbalik. Pada akhirnya, mereka berhenti di udara. Benda-benda ini memancarkan sejumlah besar cahaya keemasan dan aroma obat yang pekat. Ketika mereka melihat lampu-lampu emas di udara, para spiritis dunia yang hadir semua tercengang dengan ekspresi kaget di wajah mereka.
Luar biasa, sangat menakjubkan. Dia benar-benar berhasil mengumpulkan 80 pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi dalam waktu yang singkat. Kecepatan seperti ini, benar-benar terlalu menakjubkan. Kerumunan dipenuhi dengan kejutan. Meskipun mereka tahu bahwa World Spiritis Alliance sangat kuat dalam meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi, mereka tidak mengira mereka sekuat ini. Chu Feng, tidak perlu bagimu untuk melanjutkan. Kamu sudah kalah. Huang Feng memandang ke Chu Feng, yang masih meramu pelet obatnya, dan berbicara dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, orang banyak yang hadir, terutama mereka yang berharap Chu Feng menang, mulai menghela napas dalam-dalam dan menggelengkan kepala. Ekspresi ketidakberdayaan memenuhi wajah mereka. Hilang, mereka semua tahu bahwa Chu Feng telah kalah. Tidak peduli berapa banyak mereka ingin Chu Feng menang, mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menang. Sebelum teknik meramu obat Huang Feng yang luar biasa kuat, bahkan mereka sendiri tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng bisa menang? Jadi, itulah kekuatan sebenarnya dari bajingan itu. Sial, pada saat ini, Zhou Long dipenuhi dengan penyesalan. Saat hal itu terjadi, dia akhirnya menyadari betapa besarnya jarak antara dia dan Huang Feng. Dia sama sekali bukan tandingan Huang Feng sama sekali, dan seharusnya tidak mencoba bersaing dengannya. Namun, pada saat berikutnya, dia mulai tersenyum. Dia memandang ke Chu Feng dan berkata dengan Schadenfreude, seorang idiot yang tidak tahu kekuatan sejati, lihat bagaimana kamu memamerkan kemampuan kamu. Kali ini, kamu telah dikalahkan secara menyedihkan. Itu benar, membantu kamu. Apakah kamu yakin bahwa aku telah kehilangan? Tepat pada saat semua orang merasa bahwa Chu Feng telah kehilangan, Chu Feng, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berbicara.